Baik, terima kasih Usi Marta. Shalom, Bung dan Usi semua. Selamat malam. Shalom. Shalom. Shalom, kita bersyukur kalau malam hari ini kita bisa bertemu lagi via Zoom bersama dengan rekan-rekan SFGP dimanapun kita berada. Kita bersyukur untuk malam ini yang bertugas adalah tim dari Jawa Timur. Liturgos dan pujian saya sendiri, Jenny Naomi Rengku. Kemudian dari GPIB Cinta Kasih, untuk doa pembukaan dan pembacaan Mazmur, Usi Yuli dari GPIB Immanuel Malang. Kemudian untuk pelayan firman, Ibu Pendeta Yohana Paulina Sigaraja, saat ini di GPIB Ebenezer Surabaya, dan doa syafaat oleh Bung Agus C. Priambodo. Dan apabila nanti Bung Agus belum join juga bersama-sama kita, akan digantikan oleh Pak Pendeta Emerson. Begitu ya Bapak? Baik. Mari Bapak Ibu, Bung dan Usi, Kakak dan Abang dan apalagi ya, semuanya deh. Kita santai saja, kita bersyukur untuk malam ini. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Senior Friend Gerakan Pemuda diawali dengan doa pembukaan oleh Usi Juliana. Mari saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Di malam hari ini kami boleh berkumpul bersama di dalam ibadah SFGP malam ini. Tuhan, sebelum memasuki ibadah, kami mohon campur tangan Tuhan, kuasa dan roh Tuhan memimpin ibadah ini, memimpin kami ya Tuhan Yesus, di sepanjang ibadah mulai awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami serahkan juga pelayan firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, yaitu Ibu Pendeta Yohana Paulina Sigaraja, dan juga semua saudara-saudari kami yang bertugas di dalam ibadah malam hari ini, serta seluruh rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang hadir di dalam ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon penyertaan, kami mohon perlindungan, kami mohon kiranya ya Tuhan, hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga hati dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Ampuni salah dan dosa-dosa kami ya Tuhan, dan malam hari ini kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai manis Allah yang Maha Besar, nyanyian syukur serta berdoa, berisai umatnya yang Maha Besar, mulia namanya, tahtanya mulia. Umatmu dari dahulu tetap memegang janji-Mu Tuhan, kasih setiamu berlimpah terus, Dia kalik pembela dan kawan kudus. Baik, pembacaan Mazmur pada
malam hari ini terambil dari Mazmur 62, Mazmur pasal 62 ayat 6, 7, 8, dan 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di-unmute dulu si Yeni. Baik, untuk pujian sebelum ibadah. Kita nyanyikan Gita Bakti 53, inilah saatnya bagi kita. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akan bunyimu siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, Minta Roh Kudus menuntun. Kita akan masuk pelayanan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita berdoa. Ya Allah Maha Esa dan Maha Kudus, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan pemeliharaanmu yang sempurna. Untuk itu kami bersekutu memuliakan kerajaanmu serta mendengar suaramu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan firman, supaya kami dapat memahami, menghayati kebenaran firman. Demi Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 17, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat malam Usi dan Bung. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Dalam perjalanan kehidupan kita dari hari ke hari, kita mengalami dan menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang tidak terhitung jumlahnya, yang kita peroleh, yang kita alami, dan yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Jika kita boleh berada
atau kita boleh hidup sampai pada hari ini, kita boleh melakukan ini dan itu, kita boleh bekerja, kita boleh berkarya, kita boleh beraktivitas, dan lain sebagainya. Bukankah semua hal itu adalah karena pertolongan Tuhan dan perkenaan Tuhan semata-mata dalam kehidupan kita? Maka benarlah firman-Nya yang tertulis di dalam surat Roma pasal 11 ayat 36a yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Jadi saudaraku, tidak ada hidup bahagia selain jika kita hidup terikat dan bersatu dengan Tuhan Yesus. Sebab dalam kesatuan itulah kita hidup, kita menjalani hidup dan menikmati hidup yang dianugerahkannya. Nah, di dalam teks dan konteks perikop kita, Nabi Yeremia yang bertugas di Israel Selatan atau Yehuda, dia menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan iman dan perilaku keseharian hidup umatnya yang jauh dari kehendaknya. Lalu hukuman dinubuatkan bagi mereka tentang kehancuran bangsa Israel akibat dosa. Nabi Yeremia yakin bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas Yehuda, sehingga Yehuda akan mengalami kerugian hebat yang disebut berasal dari bangsa Asyur dan bangsa Babel atau Babilonia. Nah, meskipun nubuat sudah diberikan, besar harapan Nabi Yeremia kiranya Yehuda bertobat. Namun kenyataannya justru mereka berpaling dari Allah dan berharap kepada Mesir untuk menjamin hidup mereka dari rongrongan bangsa-bangsa lain. Mereka lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku, pembacaan kita pada ayat yang kelima dituliskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, ungkapan itu begitu jelas, begitu tegas bahwa setiap orang yang mengandalkan manusia akan dikutuk. Istilah kutuk itu dari bahasa Ibrani, yaitu aurar, yang berarti kutuk, yang berarti dijijikkan atau dijauhi oleh Allah. Nah, silakan para Bung dan Usi membayangkan kondisi ini. Apakah yang terjadi jika Allah sendiri merasa jijik alias jijik melihat kita? Allah menjauh dan tidak lagi peduli terhadap kita akibat ulah kita yang merasa tidak membutuhkan Dia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Allah mengajarkan kita agar tidak mengandalkan manusia? Silakan dijawab oleh para Bung dan Usi. Bagaimana? Mengapa Allah mengajarkan kita agar tidak mengandalkan manusia? Silakan salah satu dari Bung dan Usi untuk menjawabnya. Karena manusia itu terbatas, Ibu Pendeta. Jadi ya mengandalkan manusia berarti mengandalkan kekuatan yang memiliki keterbatasan. Sementara kalau kita mengandalkan Tuhan yang maha tidak terbatas, berarti hidup kita terjamin sepenuhnya dengan cara Tuhan tentunya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Sekarang tolong dari Bung Roni Samson. Ini semi PA ya. Ayo, Bro. Ya, Bu Pendeta, baik. Kurang lebih hampir sama.
Jadi kalau kita mengandalkan manusia, itu memang akan terbatas. Tetapi kalau kita sepenuh hati, total, percaya dan mengenalkan Tuhan, itu yang tidak ada yang mustahil yang akan Tuhan buat kita. Kurang lebih seperti itu, Ibu Pendeta. Ya, terima kasih. Jadi saudaraku, ada dua alasan mengapa orang percaya tidak boleh mengandalkan manusia. Yang pertama adalah karena manusia dapat mengecewakan. Bukan begitu, Bung Danusi? Manusia seringkali ingkar janji. Seperti Yunus ya, merpati yang ingkar janji. Seperti sepenggal syair lagu kegagalan cinta. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itulah realitas manusia. Mudah berjanji, tetapi mudah juga mengingkari janjinya. Tetapi Allah tidak seperti itu. Lalu alasan yang kedua, mengapa orang percaya tidak boleh mengandalkan manusia, yaitu karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Nah, faktanya ada orang yang berjanji kepada kita, dia ingin sekali menepati janjinya. Namun keadaannya tidak memungkinkan untuk menepati janjinya. Jadi saudaraku, jika kita sudah memahami bahwa manusia mengecewakan kita dan manusia memiliki kemampuan yang terbatas, mengapa kita masih mau mengandalkan manusia dan bukannya mengandalkan Tuhan? Padahal hanyalah Tuhan satu-satunya pribadi yang patut diandalkan. Karena Tuhan selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dan Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Tidak ada yang dapat membatasi kuasanya untuk menolong kita. Tuhan dapat memberikan pertolongan kepada kita. Meskipun seberat apapun problema kita, kapanpun dan dimanapun kita dan dalam situasi kondisi apapun, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan adalah pribadi yang dapat kita andalkan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa konsekuensi dari orang yang mengandalkan manusia? Itu dalam ayat yang ke-6. Dalam bacaan kita, akibat dari mengandalkan manusia adalah kesengsaraan hidup. Yang digambarkan pada ayat yang ke-6 di dalam bacaan kita, ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, kesan yang cukup kuat dari kondisi ini adalah kehancuran hidup. Silakan para Bung dan Usi bayangkan. Hidup di tanah gurun dan asing seorang diri tanpa mendapat bantuan. Itulah kondisi hidup orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Pada ayat yang ke-7 dinyatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku, istilah diberkati itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu barak. Barak, ya. Yang berarti diberkati,
yang berarti berlutut di hadapan Allah atau yang menjalin relasi atau kedekatan yang sangat kuat dengan Tuhan. Jadi saudaraku, yang dimaksud di ayat yang ke-7 adalah orang yang meletakkan harapannya pada Tuhan. Orang yang percaya sepenuhnya atau totalitas kepada Tuhan. Nah, dengan perkataan lain, seluruh hidupnya, baik siang ataupun malam, baik senang ataupun susah, baik berhasil atau gagal, itu dipercayakan ke dalam tangan Tuhan. Nah, ini ada kisah nyata ya, Bro dan Usi. Ada orang yang hidupnya di waktu siang, dia merasa enjoy karena dia terhibur dengan kawan-kawannya, dengan berbagai aktivitas atau kesibukannya. Namun ketika tiba pada malam hari, dia menjadi khawatir. Besok saya makan apa? Bagaimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana dengan kehidupan suami saya? Bagaimana dengan kehidupan istri saya? Bagaimana dengan kehidupan keluarga saya dan lain sebagainya? Inilah kehidupan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 6b menyatakan, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, pertanyaan lagi, Bro dan Usi, dosa apa yang sering dilakukan oleh umat Israel? Dosa apa? Silakan kita coba untuk menjawabnya. Mana Bung Yance? Bung Yance Soblaleli mana? Atau yang lainnya? Saya coba Ibu Pendeta. Ya, Bung Dani. Karena nakal. Karena bangsa Israel nakal sama Tuhan. Nakal ya. Nggak mau denger-dengeran sama Tuhan. Spesifiknya apa, Bung Dani? Spesifiknya lagi. Nakal. Mengecewakan Tuhan dengan Tuhan mau kan, seperti yang kita tahu bahwa Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir untuk menjadikan mereka bangsa yang besar. Tetapi mereka sering menyakiti hati Tuhan dengan menyembah kepada Baal-Baal. Apakah itu pohon besar, batu ukiran, ataupun patung-patung seperti itu. Walaupun seperti itu juga Tuhan tetap menyayangi mereka, tetapi ya mereka masih sering berbuat seperti itu gitu, menyakiti hati Tuhan. Itu saja Ibu Pendeta. Terima kasih Bung Dani. Ya, dosa yang sering dilakukan oleh umat Israel adalah dosa tidak percaya. Saya ulangi ya, Bro dan Usi, dosa tidak percaya. Pada waktu senang, kita mengucap syukur kepada Tuhan sambil berkata, puji Tuhan, haleluya. Akan tetapi ketika kita mengalami kesusahan, kita mengalami berbagai kesulitan hidup, kita mengalami krisis keuangan dan lain sebagainya, lalu kita mengeluh. Tuhan, mengapa hidup saya kok susah terus? Tidak seperti orang lain yang hidupnya senang. Mari saudaraku kita perhatikan kehidupan Ayub. Pasti kita semua tahu ya tokoh Ayub, tokoh terkenal. Kekayaannya habis ludes terbakar. Kemudian 10 orang anaknya mati. Belum lagi penyakit kulit yang dahsyat yang menimpa tubuh Ayub. Tetapi Ayub masih bisa memuliakan Tuhan. Oh, luar biasa bukan sikap Ayub ini?
Lalu saudaraku, apa arti iman? Iman itu dalam bahasa Ibraninya pistis, ya. Pistis dalam bahasa Ibraninya. Kalau di dalam bahasa Yunaninya pisteo, pisteo. Yang berarti percaya tanpa ragu. Yang berarti tidak bimbang. Yang berarti tidak goyah. Yang berarti tidak khawatir. Yang berarti percaya sepenuhnya serta optimis menghadapi masa depan. Walaupun tantangan, problema, dan banyak beban pergumulan hidup. Bro dan Usi yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ini ada kisah fakta ya, realistis. Pada suatu waktu, ada seorang ibu yang datang kepada saya setelah dia baru dirampok dini hari di rumahnya. Lalu barang-barang berharganya yang dimilikinya digondol maling. Kemudian ibu ini, dia bertanya kepada saya, Bu Pendeta, mengapa saya harus mengalami musibah seperti ini? Padahal saya dengan setia melayani Tuhan. Saya rajin beribadah, saya tekun berdoa, saya suka menolong orang dan lain sebagainya. Lalu saya menjawab, Ibu, kasih Tuhan itu jangan diukur dengan kebahagiaan saja, dengan keberhasilan saja, dengan kesuksesan saja. Nah, jika kita melihat hidup orang lain yang di luar Tuhan justru lebih senang, lebih sukses daripada orang yang hidupnya di dalam Tuhan, tentunya sudah lama kita meninggalkan Tuhan. Nah, justru disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diuji dalam musibah, dalam kesusahan, dalam kegagalan. Apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Dalam kondisi seperti inilah kita harus berjalan dari hari ke hari. Dalam situasi kondisi apapun yang kita alami dalam hidup ini. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita selama ini? Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Itu berarti saudaraku mengalami berkat, mengalami kasih, mengalami pemeliharaan, serta mengalami kemurahan Tuhan. Selanjutnya kita simak pada ayat yang ke-8 dikatakan, ia kan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kebiasaan kita, kalau cuaca panas terus, bagaimana, Bro dan Usi? Ya, Bung dan Usi, kalau Tuhan kasih cuaca panas terus, gimana kita? Kita menggerutu. Waduh, panas banget. Nah, Surabaya ini lebih panas dari Jakarta ya, Bung dan Usi. Panas banget, panas. Lalu bagaimana ketika Tuhan kasih cuaca yang hujan terus? Nah, kita khawatir. Karena apa? Kita takut kebanjiran, terutama orang-orang Jakarta. Ya enggak? Kalau cuacanya hujan terus, pasti kita khawatir ya, takut kebanjiran. Nah, hidup kita ini berada dalam tangan Tuhan, karena itu kita harus mengandalkan Tuhan. Kemajuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi itu merupakan karunia Tuhan,
asalkan dikelola bagi kepentingan umat manusia. Namun dia juga merupakan sebuah tantangan bagi umat manusia. Apakah manusia di dalam kemajuan iptek ini masih mengandalkan Tuhan? Nah, saudaraku, bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, itu akan menerima berkat. Nah, berkat yang dimaksud di sini adalah berkat jasmani, berkat rohani. Nah, keduanya itu perlu kita miliki dalam keutuhan keseimbangan. Sebab apa artinya jasmani berkelimpahan, sedangkan rohaninya melarat? Itu berarti tidak ada kepuasan. Kepuasan memang tidak kita peroleh dari status atau jumlah yang kita miliki. Sebab manusia tidak pernah puas dengan apa yang ada dari dunia ini. Manusia hanya puas dengan firman Allah. Oleh karena itu kepuasan hanya kita peroleh jika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap lini kehidupan kita. Nah, disinilah saudaraku kita mengerti bahwa hidup kita ini bukan ditentukan oleh nasib atau oleh sesuatu yang kebetulan. Hidup kita ini adalah anugerah Tuhan semata-mata. Oleh karena itu, saudaraku, sebagai orang percaya, maka kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan memang seringkali kita mengalami pergumulan, ya. Sebab dengan mengikuti Tuhan tidak berarti bahwa segala sesuatu itu beres tanpa kesusahan. Namun yang penting, saudaraku, adalah bahwa dalam segala situasi, kondisi kehidupan kita apapun yang kita alami, hendaknya kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan hal ini tentu berbeda bila kita bergumul dan mengalami musibah atau kesulitan atau krisis sebab kegagalan kita. Nah, dengan kekuatan kita sendiri, tentunya kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini dengan segala pergumulannya, dengan berbagai dinamika kehidupan ini. Nah, di dalam kesetiaan dan kebergantungan kepadanya, sekalipun kita mengalami masalah dan beban pergumulan, maka kita dapat tenang. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan anak-anak-Nya. Memang, kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam ujian-ujian hidup agar kita kuat. Dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudaraku, anak yang dikasihinya itu senantiasa diajarnya dan senantiasa ditegurnya demi kebaikan kita, agar kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani pasal 12 ayat 5-11. Dan memang kadang-kadang kita menjadi sama seperti ibu yang saya ceritakan tadi. Kita merasa ditinggalkan Tuhan, kita merasa Tuhan jauh dari kita. Mari kita membaca dalam Injil Lukas pasal 8. Ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Di situ kita dapat memahami bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi takut
Salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Nah, kalau mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus ada bersama mereka, lalu mengapa mereka menjadi takut? Nah, saudaraku, bagaimanapun keadaan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita asalkan kita mau mengandalkan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dia bagi kita adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, sebaliknya di dalam ayat 5 dan ke-6 dalam perikop bacaan kita dikatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sama seperti semak bulus, kering dan tidak berbuah. Dengan perkataan lain ialah jalan orang yang tidak mengandalkan Tuhan ialah menuju kebinasaan. Karena itu saudaraku, kita patut bersyukur ya. Kita dapat melalui masa pandemi COVID-19 yang mengganas atau yang begitu tinggi ya. Ketika pada bulan Maret ya, April Mei 2020 itu kan gelombang pertama. Lalu pada bulan Juni Juli 2021 itu gelombang yang kedua. Kita patut bersyukur ya bahwa kita masih dipelihara oleh Tuhan ya. Mungkin di antara kita ada yang terpapar ya atau OTG, namun Tuhan masih melindungi kita ya. Hendaknya itu menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan, menjadikan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudariku, janganlah kita mengeluh saat kita menghadapi berbagai gelombang masalah. Percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dan kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku, janganlah kita menggerutu saat menghadapi pergumulan. Karena penyertaan Tuhan serta bersama Tuhan pasti ada harapan. Nah, saudaraku, janganlah kita frustasi atau putus asa ketika dalam proses. Karena suatu saat pasti kita dipromosikan Tuhan. Hadiah itu tidak selalu terbungkus indah. Terkadang Tuhan membungkusnya dengan masalah. Tetapi di dalamnya selalu ada berkat yang indah. Amin. Mari saudaraku, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, siang telah berlalu dan malam telah menyelimuti muka bumi. Engkau menciptakan malam sebagai waktu istirahat kami. Ke dalam kehidupannya Engkau karuniakan rahmat dan sukacita. Engkau hiasi kehidupan kami dengan berbagai kebaikan. Itulah sebabnya ya Tuhan kami patut bersyukur kepadamu ya Bapa segala ciptaan. Sebelum beristirahat kami berhimpun sejenak untuk mengagungkan nama-Mu dan mendengar firman-Mu yang dituliskan dan diberitakan dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5-8 yang menyatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Biarlah firman-Mu dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah menuntun kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karena Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang dapat dipercaya. Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya.
karena Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Bawalah dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Demi Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi bersama dari Gita Bakti 116, bait 1 dan 2. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam taatmu. Ingatlah, Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesal. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah, Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Kita akan memasuki saat untuk memberikan persembahan kepada Bung dan Usi yang rindu untuk memberikan persembahan. Persembahan untuk Zoom prayer bagi Bung dan Usi yang rindu untuk memberikan persembahan dapat memberikannya melalui metode transfer ke rekening atas nama Usi Marta Esterina Tobing. Baik, dasar firman Tuhan dari Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayat 10 menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita nyanyikan bersama Gita Bakti 84, bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku untuk mengiringi persembahan pada malam hari ini. Sebentar. Inilah ungkapan syukur. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu, kuberikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia
Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku, turut maksudmu. Kita masuk ke doa syafaat dan doa persembahan ya, yang akan dibawakan oleh Bung Agus Priambodo dari GPIB Bethesda Sidoarjo. Silakan, Bung. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kasih setia Tuhan memelihara kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan langkah kehidupan kami melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Yohana Sigar Raja. Kami mengucap syukur melalui firman yang telah disampaikan, memberikan kami kekuatan untuk kami melangkah di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Yohana bersama dengan keluarga di tengah-tengah tugas panggilan dan pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami boleh bersatu untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami, terkhusus bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, bersama dengan seluruh kabinet, menteri, anggota DPR, anggota MPR, TNI, Polri, serta pejabat negara yang boleh Tuhan percayakan memimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan anugerahkanlah hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka juga boleh melaksanakan, mengambil keputusan, terkhusus di tengah-tengah masa pandemi yang sampai saat ini masih ada di tengah-tengah kehidupan kami. Boleh senantiasa Tuhan tuntun dan Tuhan berkati. Sehingga apa yang menjadi kebijakan, keputusan yang diambil oleh pemimpin bangsa kami, semuanya boleh bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Terlebih lagi bagi lingkungan hidup di sekitar kami, sehingga kami boleh menjaganya, kami boleh merawatnya. Kami juga berdoa bagi daerah-daerah yang saat ini mengalami bencana, tanah longsor, banjir bandang. Tuhan memberkati para korban bencana alam ini, sehingga mereka juga boleh Tuhan kuatkan dan Tuhan hiburkan di tengah-tengah masa krisis yang mereka alami. Bahkan Tuhan juga boleh menganugerahkan kami hikmat untuk kami boleh menolong saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami, juga saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di daerahnya masing-masing, dalam tangan kasih, pimpinan, dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga boleh berdoa untuk gereja Tuhan, dimanapun
berada dalam tugas pelayanan dan pergumulan untuk menuju kehidupan yang baru setelah pandemi yang kami alami hampir 3 tahun ini, Bapak. Kami percaya bahwa gereja Tuhan boleh ada menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan di dunia ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa bagi pelayanan panitia bakti sosial Yayasan Diakonia GPIB ke Sangihe dan Minahasa Selatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 November 2021 yang akan datang. Tuhan memberkati setiap rencana-rencana yang akan dilakukan sebagai bentuk gereja hadir di tengah-tengah dunia ini, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang ada di Minahasa Selatan maupun yang ada di GPIB Sangihe. Tuhan memberkati mereka yang boleh ikut ambil bagian dalam kegiatan bakti sosial ini, Bapak. Mulai dari para medis, dokter, maupun pembina untuk memberikan penghiburan, bantuan bagi saudara-saudara kami yang ada di Sangihe dan di Minahasa Selatan. Biarlah semua rencana ini berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga boleh berdoa untuk SFGP, pengurus bersama dengan anggota-anggotanya yang tersebar. Terima kasih, kami juga boleh Tuhan berikan kesempatan untuk membangun persekutuan di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga di dalamnya juga nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami menyerahkan untuk program kegiatan SFGP Zoom Prayer yang boleh dilaksanakan setiap hari Senin dan hari Sabtu. Tuhan memberkati juga untuk kegiatan rumah doa yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Program Ayo Membaca Alkitab yang dilaksanakan setiap hari. Juga program Sahabat Peduli. Bahkan juga kegiatan Bakers SFGP. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membangun persekutuan di tengah-tengah kehidupan SFGP ini, Bapak. Tuhan memberkati setiap rencana-rencana yang ada. Tuhan juga boleh berkenan memberkati setiap program kerja yang telah direncanakan sehingga boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga boleh berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa untuk Bung Daniel Renaldi P. yang saat ini dirawat di rumah sakit PON setelah menjalani operasi pendarahan di otak. Kami mengucap syukur untuk operasi yang boleh berjalan dengan baik atas tuntunan kasih Tuhan. Kami menyerahkan kondisi dari Bung Daniel Renaldi yang saat ini masih lemah karena infeksi pada paru-parunya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sehingga Bung Daniel boleh menerima kesembuhan yang daripada Tuhan, dan boleh mengucap syukur atas berkat anugerah kesembuhan yang diterimanya. Kami juga boleh berdoa untuk Bu Ita Kainama bersama dengan keponakannya Domingus yang beberapa saat yang lalu mengalami kecelakaan. Tuhan,
tolonglah dengan belas kasihan Tuhan boleh menjamah Usi Ita Kainama bersama dengan keponakannya Domingus, sehingga perawatan medis yang diterima dapat menyembuhkan, bahkan memulihkan Usi Ita Kainama bersama dengan keponakannya Domingus ini, Bapak. Dan biarlah keluarga yang boleh mendampingi, Tuhan kuatkan dan Tuhan anugerahkan damai sejahtera. Karena kami yakin dan percaya pengharapan itu ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga boleh menyerahkan saudara-saudara kami yang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan tilik, Tuhan hadir bersamanya. Tuhan boleh memulihkan kesehatannya, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur atas pertambahan usia untuk Usi Nancy Yakub Pati, yang boleh Tuhan tambahkan berkat usia 1 tahun lagi. Tuhan anugerahkan umur panjang, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Bersama dengan keluarga terkasih, senantiasa mengucap syukur atas berkat anugerah pertambahan usia yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga boleh berdoa dan menyerahkan persembahan yang boleh kami berikan dalam persekutuan doa kami malam hari ini. Biarlah persembahan kami yang sedikit ini, Bapa, boleh menjadi berkat bagi pelayanan kasih di tengah-tengah persekutuan doa Zumpre SFGP ini, Bapa. Dan biarlah nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, Bapa, yang jauh daripada sempurna. Dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami dalam doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Adalah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta SFGP oleh Bung Dani Haribas. Oke, selamat malam Bung dan Usi. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan, ibadah SFGP malam hari ini boleh berjalan dari awal tadi dengan baik sampai dengan saat ini. Dan saya percaya kita akan bisa mengakhirinya dengan baik juga sampai dengan nanti. Lalu yang kedua, saya mau sampaikan terima kasih atas nama pengurus dan juga anggota SFGP seluruhnya kepada tim SFGP dari Jatim yang sudah bertugas melayani dalam ibadah SFGP malam hari ini. Terima kasih Usi Yeni, Ibu Usi Pendeta Yohana, Usi Yuli, Bung Agus atas pelayanan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati keberadaan Bung dan Usi semua bersama dengan keluarga hari demi hari. Juga berterima kasih untuk kita semua yang sudah boleh hadir malam hari ini untuk mendukung dan mensupport kegiatan ataupun program-program SFGP khususnya Zumpre malam hari ini. Lalu selamat datang juga kalau ada Bung dan Usi yang baru bergabung malam hari ini dalam ibadah Zumpre. Jangan lupa kita ada kegiatan ibadah Zumpre ini setiap hari Senin dan hari Sabtu. Nah, sehubungan dengan kegiatan ibadah Zumpre itu, hari Senin besok kita kembali akan beribadah yang akan melayani SFGP Jabar 2 hari Senin. Lalu nanti hari Sabtunya
maaf, hari Sabtu ya, besok tanggal 13 akan dilayani oleh Jabar 2 dan hari Seninnya tanggal 15 oleh SFGP Jaksel. Itu saja yang mau saya sampaikan. Oh ya, tadi Bung dan Usi tolong bantu dalam doa juga untuk kesembuhan saudara kita Bung Daniel Renaldi P yang saat ini kondisinya masih dalam kelemahan tubuh setelah operasi pendarahan otak kemarin. Juga Usita tadi ya, saya juga baru dengar nih ada kabar Usita kecelakaan. Tolong bantu rekan-rekan kita semua dalam doa supaya mereka boleh kembali sehat. Di sini juga ada Usia Disti. Tolong dibantu juga doa untuk Usia Disti. Itu saja yang ingin saya sampaikan, ataupun yang dapat saya sampaikan. Ada tambahan, Usi Marta? Oke, kita akan lanjut. Terima kasih, Bung dan Usi. Terima kasih, Bung Denny. Rekan-rekan SFGP, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 417, bait 1 dan 8. Dan setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, hatimu semua ditanggungnya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Alihkanlah ya Tuhan segala kemelut, dan ajar kami pula berjuang bertekun, setia kau menjaga, membimbing umatmu di dalam perjalanan menuju surgamu. Saudara-saudari, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk persekutuan kami dalam ibadah Senior Friend Gerakan Pemuda pada malam hari ini dapat terlaksana karena penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu semata-mata. Biarlah pujian, doa, dan pemberitaan firman-Mu mengantar kami untuk hidup lebih dekat kepadamu, supaya seluruh kehidupan kami boleh bermanfaat dan bermakna bagi Dikau ya Allah. Kami berdoa buat para pelayan-Mu ya Tuhan, yang telah melayani dalam ibadah malam hari ini, yaitu host Bung Dani dan Usi Marta, liturgos Usi Yeni, dan para pendoa Usi Yuliana dan Bung Agus. Juga kami semua para Bung dan Usi yang boleh mengambil bagian dalam ibadah SFGP pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati hidup, kerja, dan pelayanan mereka. Jadikanlah hidup kami ya Tuhan sebagai perwujudan dari cipta karsa dan karya-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Terima kasih Usi Pendeta Yohana. Terima kasih Bu Pendeta Yohana. Ibu Pendeta Yohana. Bung dan Usi semua Ibu yang sudah Pendeta salam buat melayani. Pai Tua ya. Lama sudah lihat Pai Tua. Terima kasih. Bung dan Usi kita foto dulu ya. Cek foto dulu sebelum Dadah. Bang Walwan Sibala. Kita udah lihat Pai Tua ini. Baru disigar. boleh dibuka
videonya. Tenang. Ibu Pendeta salam buat yang di sebelah salam. Si Erni boleh dibuka videonya. Usi Yuliana, Yuli. Oh, Usi Yuli pakai dua ya? Dua device ya? Oke. Oke. Usi Ratna Lawalata boleh dibuka videonya. Keren. Halo Bung Aldo. Pendeta Emerson keren. Oke, kita take foto ya. Ada 2 slide nih. Semuanya pakai gaya aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 biasa. Oke, slide kedua. Silakan yang lainnya masih tetap boleh. Karena ada satu yang belum. Pak Rudi tadi serius. Kalau serius Pak Rudi terlalu serius tadi. Iya, Pak Rudi yang terlalu serius. Santai-santai. Oke, Usi Yeni silahkan dibuka lagi videonya, Usi Fani. Sudah Bung, itu satunya. Oh ya, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bung Danusi. Terima kasih. Bagus, terima kasih. Usi Yeni, Usi Yuli. Terima kasih Bung Denny. Terima kasih Bung Sigar. Pendeta, Bung Rudi. Bung Rudi, makasih. Pak Rudi Sigar, I love you. Host size-nya apa, host? Selamat malam. Japri. Malam semuanya. Ya. Kurang nih, Bung Dani doang yang ditawarin. Maju kos. Ayo Bung lo, Bob ayo lo. gitu ya, Bung Bob gitu Ayo ya. lo. Oke. Host ada banyak loh, Bung Bob. Host banyak ya? Ada 2 tuh yang sekarang hadir tuh. Langsung dengan ini aja ya, Bu, Pak Rudi Sigar. Saya nanti yang gelombang kedua dengan Ibu Pendeta ini. Oh, siap. Oke. Yuli mana nih kaosnya nih? Usi Yeni sama Usi Yuli kok iya nggak pakai? Gelombang kedua dong. Belum jadi. Oh. Usi Yeni juga kok belum pakai? Iya, Kaosnya? nggak enak Bung, soalnya saya bingung. Pakai kaos nanti nggak enak jadi host. Nah, apa-apa. Kalau Aduh. SFGP itu kaos SFGP itu udah formal. Walaupun kaos udah formal kalau hadir. Berikutnya ya Bung Bob. Ya. Yang Kita berikut. birukan semua SFGP nih. Iya. Jen, apa kabarnya Jen? Oke. Baik, Usi. Dan ada Usi Valeri, gimana? Pesan juga? Yang di luar Jawa Timur. Pesan dong, pesan. Aduh. Aku mau. Usi Marta tuh. Oh. Aku mau. Ayo lo, host-hostnya tuh. Irina. Iya, Boleh. host Nanti dikasih. teman-teman host Jen yang bayar ya. Boleh, nanti kasih nomor rekening aja, Bu. Jangan mahal-mahal ya. Nah, gampang nanti kita Udah. dikasih ini apa donatur sama Bung Yance. Include itu. Mantap. Yang begitu Silakan, saudara. silakan. Bosnya Bung Yance berarti. Itu sudah include sama itu. Saya bayar 1 buat Ibu Pendeta. Mantap. Hei. Cakep. Ibu Pendeta pesan aja. Ukuran apa Ibu Pendeta? Bung Yance Sama sudah. 2, Ibu host. Suaminya mau pendeta Ibu Bung. host. Suami juga dong. Iya, Oh, suami boleh. Makanya saya tunggu kalau suami kasih komen. Kalau suami kasih komen saya ikut itu. Ibu Pendeta saja, suaminya. Mesti satu paket Bung Yance. Satu alat loh. Suaminya ini saya kirim pisang GP aja buat suami. Ini kayaknya Ibu Pendeta. Iya, betul, Bung. Sama teman-teman yang di Makassar ya ini. Bung Bob ya, 1 ya Bu Pendeta sama Pak Sigar. Oh, siap, langsung. Ya, nanti kirim rekening aja ya. Siap, Bung. Siap, Bung Yance. Ya. Udah Saya termasuk 1 juga. ongkir tuh, udah termasuk ongkir. Saya 1 juga berarti 3. Oh, siap, Bung Yance. Nanti habis ini saya WA. Yo. Kan Bung Mantap. Bob langsung banyak Biar kan satu pesanan paket tuh. kali.
Bung Roni nggak mau ikutan, Bung Roni. Warna biru, Bung. Iya, iya, Bung. Nanti saya japri suaminya Ibu Pendeta Yohana. Ada suaminya Ibu Pendeta Yohana. Bung Roni sama Usi Bilka ikutan tuh, Bung Bob, untuk biru. Jangan begitu, Bung Roni. Itu Tuan Tanah Makassar itu. Itu dulu, Bung. Sekarang dia sudah di Surabaya. Di Surabaya. Iya, iya. Oke. Oke. Kita berdoa Terima kasih makan. semuanya. Terima kasih ya, tim ya. Sampai jumpa hari Sabtu ya. Tuhan memberkati. Bye. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dadah. Bung Bob, thank you ya koordinasinya. Bung Terima Rudi. kasih. Terima kasih Bung Rudi dan terima kasih Bung Bye. Dani. Dadah. Dan semua. Si Ratna, si Eni.